taqau la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ardh. Jadi ada berita dari Allah berupa firman-Nya di dalam Quran memberi challenge, tantangan kepada kita sebagai makhluk ciptaannya yang tujuan penciptaan itu diantaranya untuk beribadah kepada Allah secara totalitas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat 56. Nah, Allah menjanjikan kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Ya. Dibukanya pintu-pintu barokah dari langit dan bumi itu digambarkan dulu dalam bahasa Jawa itu negeri ingkang tata titi tentrem kerta raharja. Ya. Murah kang sarwa tinuku, subur kang sarwa tinandur. Ya. Negara yang aman, tentram, damai, mau beli-beli itu murah, apapun yang ditancapkan, ditandur, ditanam itu akan tumbuh subur, memberikan hasil yang menggembirakan. Kira-kira negeri kita sudah begitu apa belum ya? Masih jauh ya? Atau dalam bahasa lain itu digambarkan dengan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kira-kira juga masih jauh itu ya? Jauh. Nah, ini yang dibukakan itu malah bukan pintu berkah yang kita alami ya. Pintu masalah. Yaitu masalahnya itu bisa berupa gempa bumi, bisa berupa gunung meletus, banjir, tanah longsor. Nah, lagi-lagi malah ditambah masalahnya itu pajak yang terus naik. Tapi pejabatnya, DPR-nya malah ikut naik juga pajaknya. Bukan, yang naik adalah gajinya. Ya itu, jadi memang kita hidup di negeri begitu. Kalau tidak ada perubahan ya semakin terpuruk. Siapa yang merubah? Ya, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak berusaha untuk merubahnya. Jadi penduduknya dulu harus punya niat yang kuat, kemudian baru tawakal kepada Allah. Lah Allah tentu akan membantu untuk perjuangan itu. Nah, upaya umatnya minimal sebagaimana dijanjikan Allah tadi untuk bisa menjadi beriman dan bertakwa. Jadi kalau orang itu beriman bertakwa, saling mewasiatkan dalam hal-hal ketakwaan. Kalau itu kemudian dari waktu ke waktu meningkat, sebagaimana Rasulullah menyatakan bahwa hari ini kalau lebih baik dari kemarin, itu kita termasuk orang beruntung. Kita kan pengennya dalam hidup itu untung terus tuh. Ya, untung terus, nggak mau rugi gitu. Nah, sebab rugi itu tidak mengenakan. Nah, orang yang keadaannya, terutama iman takwanya hari ini sama dengan kemarin, itu adalah orang yang rugi, kalau kata Rasulullah. Atau orang tertipu. Kira-kira kalau kita tertipu itu enak apa tidak? Kalau tidak enak, rugi dan tertipu, maka jadilah orang yang beruntung. Oleh karena itu, jangan sampai kita malah menjadi orang yang celaka atau binasa, yang keadaannya hari ini lebih buruk dari kemarin. Nah, tahunya bahwa keadaan kita, iman takwa kita hari ini sama atau lebih baik atau lebih buruk dari mana?
Maka Allah mengingatkan kepada kita semua dalam surat Al-Hasyr 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabiru bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, terus tingkatkan takwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk masa depannya, yaitu kehidupan akhirat kita. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat semua yang kalian kerjakan. Untuk itulah maka masing-masing diri harus berani jujur terhadap dirinya sendiri. Kalau Allah menyatakan hendaklah setiap diri dari semua dari kita, apakah yang jabat, yang memimpin atau yang dipimpin, semuanya, setiap masalahnya itu melakukan hisab diri, melalui refleksi diri, evaluasi diri, introspeksi diri gitu. Dengan demikian kita akan tahu apakah hari ini sama saja, lebih baik atau bahkan mungkin lebih buruk. Itu dengan melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita sebelum tidur itu kita berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi ternyata tidur kita itu sebetulnya mati kita. Kalau melihat kalimat ini, atas namamu ya Allah, bismika Allahumma ahya, aku hidup, dan atas namamu aku mati. Berarti hidup dan mati kita itu atas nama Allah, bukan maunya sendiri sebetulnya. Oleh karena itu ketika bangun tidur tadi kita langsung berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Jadi sebelum tidur itu kita bisa melakukan evaluasi diri selama hidup, sejak bangun tadi sampai mau tidur itu, apakah semua amalnya bernilai ibadah, apakah semua amalnya itu dilakukan atas nama Allah. Nah begitu evaluasinya, introspeksinya. Kemudian begitu bangun sudah langsung ingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan mengingat, atau karena kita diingatkan di situ oleh Rasulullah bahwa kita ini mau mati. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dari mati, dan hanya kepada Allah kita akan kembali gitu. Jadi baru bangun tidur saja sudah mengingat kita bahwa betapa kita diberi kesempatan untuk hari ini lebih baik dari kemarin. Karena sebelum tidur kita evaluasi, dan begitu bangun tidur kita sudah punya rencana untuk peningkatan kualitas kehidupan kita. Dan kita di dunia ini hidup hanya sementara. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Dan karena akan segera menghampiri kita yang kita tidak tahu kapan kematian itu, kemudian kita akan menuju kepada keabadian, yaitu kehidupan di akhirat. Kira-kira kalau kita mengatasnamakan Allah dalam hidup kita, itu kita berani nggak nyeleweng dari aturan Allah? Ya, takut ya. Kalau takut tentu harus taat. Nah, takut dan taat itu modal untuk bertakwa kepada Allah SWT. Bapak Ibu, kalau kita ingin Islam berkemajuan, itu orang Islamnya yang disebut Muslim itu harus meningkatkan kualitas, selalu meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaannya. Karena berkemajuan itu artinya ada selalu peningkatan, selalu berkembang, apapun yang kita maknai tentang berkemajuan itu. Jadi maju itu
di depan kita. Ya, kalau kemunduran di belakang kita. Nah, kalau Islam berkemajuan, ada apa yang ingin diraih di depan kita. Lah yang pasti di depan kita itu justru kematian. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan, baik yang benar maupun salah, yang baik maupun yang buruk. Karena Allah mengingatkan kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apapun kebaikan yang kita lakukan, ya, sekecil apapun, ada catatan, ada rekaman. Demikian pula keburukan, kejahatan yang kita lakukan, sekecil apapun ada catatan, ada rekaman, dan nanti akan ditayangkan untuk dimintakan pertanggungjawaban kita. Kira-kira orang yang memahami hal seperti ini berani korupsi tidak? Tidak. Berarti orang yang melakukan korupsi itu orang-orang yang Tidak memahami. Artinya dia punya iman atau tidak kira-kira? Berarti tidak memahami itu tidak tahu kan? Tidak tahu. Nah, tidak tahu dirinya itu beriman atau tidak. Orang yang tidak tahu dirinya itu disebut tidak tahu diri. Nah, orang yang tahu dirinya disebut orang yang tahu diri. Kira-kira kita termasuk yang orang tahu diri apa orang tidak tahu diri? Nah, termasuk diantaranya acara seperti ini saling mengingatkan untuk tahu dirinya itu sesungguhnya siapa, ya kan? Orang disebut Muslim itu karena menjalankan syariat Islam. Sebab kalau dia melakukan syariat Hindu disebut orang Hindu. Kalau menjalankan syariat Kristen dia disebut orang Kristen. Kalau menjalankan syariat Islam namanya orang Islam, sebutannya Muslim. Jadi Islam wal muslimin itu tidak bisa dipisahkan sesungguhnya. Kira-kira kalau begitu di Indonesia itu ada berapa persen Muslim? Orang yang menjalankan syariat Islam itu ada berapa persen? 58. Ya. Itu Muslim KTP apa Muslim beneran? 50%. Karena menjalankan syariat Islam. Ya. Rasulullah memberi definisi Islam itu al-Islamu buniya ala khams. Iya kan? Islam itu berdiri di atas yang 5. Yang 5 itu baru dasarnya. Islamnya berdiri di atas yang 5. Yang 5 itulah yang rukun Islam. Ya, asyahadah la ilaha illallah wa aqimus sholah wa atuz zakah wa shaum fi ramadana wa hajj li baitillah. Nah, Islam berdiri di atas yang 5, yang itu tadi. Kenapa begitu? Karena Islam itu berupa undang-undang, syariat, aturan yang harus dijalankan. Kira-kira syariat Islam, peraturan Islam dijalankan nggak di sini? Tidak. Nah, baru membuat pondasinya. Itu pun masih kena ancaman. Seperti orang melaksanakan sholat itu masih kena ancaman menjadi pendusta agama. Ara'aita ladzi yukadzibu bidin? Fadzalikal ladzi. Nah, 1 fadzalikal ladzi yadul yatim. 2 wala yakhudu ala ta'al miskin. Yang 3 wa wailul lil musallin alladzina fi sholatihim khashi'un. Orang yang menghardik, tidak simpati pada fakir miskin, pada anak yatim, tidak beri makan pada fakir miskin, yang melaksanakan sholat tapi tidak konsekuensi dengan sholatnya. Melaksanakan sholat atau tidak konsekuensi sholatnya gimana? Yang di sholat itu bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di luar sholat begitu pun tidak. Hanya kepada Allah aku akan memberikan wala, ya, ketaatan
ketundukan dan beribadah sepenuhnya. Kira-kira dalam kehidupan di luar sholatnya memberikan wala itu, ketaatannya itu, ibadahnya itu hanya kepada Allah atau dibagi kepada yang lain. Nah itu. Bahkan di dalam sholat dengan sadar dia memohon Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki aku ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya, maksudnya jalan hidup, yaitu jalan hidupnya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat sebelumnya. Di surat An-Nisa ayat 69, mereka itu adalah nabiyin, sidikin, syuhada, wasolihin. Jadi kita ini di luar sholat hidupnya sudah menyontoh kemudian mengamalkan, berada di jalan para nabi, dan para nabi diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kita sudah apa belum? Berapa persen? Kalau sama kita rugi atau tertipu. Jadi kalau hari ini sudah mampu 50%, besok 51 atau 50,05 ya boleh, tapi yang jelas tidak sama. Jadi ada peningkatan integral. Kalau enggak, Nabi itu kan manusia istimewa. Ya para sidikin, yaitu para sahabat, di mana Rasul mengatakan 3 generasi terbaik adalah sahabat, tabiin, tabiin. Kira-kira kemana bisa? Kira-kira kayak Umar bin Khattab, apa sapa sing mirip Umar bin Khattab di sini? Yang mirip Utsman bin Affan, mirip apa Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain misalnya. Yang seperti Abu Bakar itu menginfakkan hartanya di jalan Allah itu semua, sampai ditegur Rasulullah, untukmu sama keluargamu mana? Dijawab, saya masih punya Allah dan Rasulnya gitu. Kalau kebanyakan dari orang yang ngaku muslim tadi itu kira-kira apa yang sudah saya berikan untuk Islam ini, atau pertanyaannya apa yang saya dapat dengan Islam gitu. Yang mana yang kira-kira diprioritaskan? Aku memberikan apa atau aku dapat apa, kira-kira begitu. Yang banyak yang mana? Nah, itu ya, padahal tuntutan orang-orang Islam itu harus ada zakat. Dan di dalam zakat itu ya termasuk di dalamnya infak, sedekah. Begitulah Bapak Ibu, jadi berat untuk menjadi konsekuen. Kalau tidak mau dikatakan atau dinyatakan atau dikelompokkan sebagai pendusta agama, ya tegakkan sholat, tidak sekedar dilaksanakan. Nah, indikatornya sholat itu kalau dengan sholat kita itu kita mampu mencegah perbuatan kita dari keji dan munkar. Nah, dalam surat Al-Ankabut 45 itu aqimus sholat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, kalau kita ingin terus berkemajuan, itu kita evaluasi terus bagaimana syahadat kita, apa telah mampu kita tegakkan. Tegaknya syahadat itu kalau kita mampu terbebas dari syirik. Selain Allah ada yang lain, itu syirik. Jadi taat kepada Allah, taat kepada yang lain. Nah, bagaimana kita ini pegawai apa enggak taat sama pimpinan? Ya taatlah kepada pimpinan, tapi pimpinan yang taat kepada Allah. Kalau pimpinan itu tidak taat kepada Allah, tidak wajib ditaati kan? Kalimatnya juga ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Untuk ulil amri itu tidak ada kata wa atiu. Dan di situ minkum. Jadi minkumnya itu kembali ke ya ayyuhalladzina amanu kan? Hei orang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Ya kan? Dan taatlah pada pimpinan di antaramu. Nah, di antaramu itu kan di antara beriman. Nah,
kategori beriman tuh jauh lebih berat daripada kategori muslim. Mukmin tuh lebih berat dari muslim. Gitu. Muslim saja itu harus menegakkan rukun Islamnya. Sedangkan rukun Islam itu baru pondasi bangunan. Karena Islam itu dibangun di atas yang 5. Nah, kemudian apa bangunannya sendiri itu? Ya syariat Islam itu tadi. Memang manusia diciptakan tujuan kedua selain pertama tadi saya sebut beribadah kepada Allah. Tujuan kedua itu untuk menjadi khalifah. Ini awal mula kenapa kok kita harus menjalankan syariat itu. Jadi begini, Allah itu kan hendak menciptakan manusia. Berarti belum menciptakan kan? Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat dikumpulkan seperti ini kira-kira. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia yang akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Begitu. Nah, mendapat informasi ini para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan manusia yang suka berbuat kerusakan dan pertumpahan darah? Artinya pertanyaan malaikat kepada Allah ini didasari dengan pengalaman. Ya, bukan malaikat tahu masa depan kalau manusia diciptakan akan berbuat kerusakan, pertumpahan, tidak, pengalaman. Ya, oleh karena itu jawaban Allah, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi hanya pengalaman saja. Berarti kalau begitu Adam bukan manusia pertama di bumi. Ini dalilnya. Sedangkan orang yang beranggapan Adam itu manusia pertama di bumi, kalau suruh menunjukkan dalil tentu tidak bisa. Karena memang nggak ada. Tetapi manusia pertama yang diistimewakan Allah. Apa istimewanya? Diberi ruh yang makhluk lain tidak punya. Dan itu menjadikan manusia menjadi abadi ruhnya. Jadi manusia itu makhluk jasmani dan rohani. Fi ahsani taqwimnya itu karena punya ruh. Hewan punya enggak punya. Maka tidak mempertanggungjawabkan. Ini konsekuensinya. Jadi manusia karena punya roh akan hidup abadi. Karena roh itu dari Allah langsung. Nah, sehingga sifatnya menjadi seperti sifat Allah. Karena Allah itu abadi, roh kita itu akan abadi hidup nanti. Nah, sedangkan penciptaannya itu yang sempurna, fi ahsani taqwim, yang jasmani dan rohani, itu untuk memimpin bumi di bumi agar rahmatan lil alamin. Itu kalau manusia tidak menjalankan fitrahnya ini, itu oleh Allah bahkan tidak disebut manusia. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 179. Ini terkait dengan penciptaan di ayat 30 ini ya, di Al-Baqarah dan banyak ayat lain di surat-surat lain. Kan Adam itu hendak diciptakan untuk dijadikan khalifah. Tadi dialognya dengan malaikat begitu. Nah, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kemudian Allah menciptakan kun fayakun, ditiupkan roh, diberikan ilmu untuk memimpin di bumi, untuk menjadi khalifah Allah di bumi. Kemudian Allah meminta Adam untuk memaparkan, ya mungkin kalau sekarang tuh visi misi lah. Kan setiap calon bupati, calon rektor kan harus memaparkan visi misi. Itu sebetulnya ngikuti fitrah itu. Jadi pemimpin gimana kita pilih kalau nggak ngerti visi misinya. Nah, ketika itu dilakukan Adam, maka para malaikat menjadi tahu memang benar Allah SWT. Dan kemudian Allah meminta mereka untuk sujud pada Adam.
karena dilebihkannya Adam itu dari mereka. Nah, ternyata di situ ada satu yang tidak mau sujud, yang kemudian disebut dengan iblis. Ini kita harus tahu sejarah kita sendiri sebagai manusia. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia punya penyakit namanya anania. Ya. Nah, kemudian karena melakukan pembangkangan, maka iblis itu diputuskan Allah untuk menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Tetapi iblis banding pada Allah, minta ditangguhkan agar iblis punya kesempatan untuk menyesatkan Bani Adam, karena merasa penyebab keputusan Allah itu Adam gara-garanya. Jadi iblis itu kan diputuskan menjadi jahanam. Nah, kita diingatkan dalam surat Al-A'raf tadi, sungguh aku akan mengisi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan setan, jin dan manusia. Tadi tujuan pertama untuk beribadah itu kepada jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun, kan? Nah, ternyata sebagian besar dari jin dan manusia itu, ini masih terus sampai kiamat nih berkembang biak, itu tidak selamat, akan menemani iblis di jahanam. Karena apa? Karena mereka diberi hati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jin dan setan itu, mereka diberi mata tidak untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka diberi telinga tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, itu rincian bahwa ayat Allah itu ada kauniyah dan kauliyah. Punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Jadi untuk bisa paham ayat-ayat Allah itu dengan hati, bukan dengan pikiran, bukan dengan akal bahkan. Cara untuk bisa sampai ke tingkat paham itu, mata digunakan untuk melihat ayat. Nah, di sini ayat kauniyah. Seperti misalnya Allah nyatakan dalam surat Az-Zariyat 20-21, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini semuanya adalah ayat-ayat kauniyah Allah bagi orang beriman atau bagi orang yang yakin, dan juga dirimu sendiri. Jadi diri kita ini ayat Allah, mata ayat Allah, telinga ayat Allah. Coba itu saking rumitnya ciptaan Allah yang bernama mata itu, dokter saja itu berapa tahun menempuh spesialis mata. Setelah dokter umum, kemudian spesialis mata, kan? Dan setelah spesialis mata menempuh super spesialis. Kalau sekolah itu kan ada S1, S2, S3. Itu manusia sudah nggak sanggup lagi. Makanya nggak ada S4, Pak. S5. Kalau ada itu saya jadi repot lagi, harus sekolah lagi. Kalau Bapak Ibu ke rumah sakit Aini di Jakarta, sudah ada yang pernah? Rumah sakit di Kuningan itu ya, udah ya? Alhamdulillah, paling tidak ada satu. Jadi artinya nyambung gitu. Itu kalau kita ke rumah sakit itu, karena anak saya nomor 4 itu dulu dioperasi di sana, Purwokerto belum bisa. Itu yang meriksa dokter umumnya di rumah sakit itu adalah spesialis mata. Kemudian nanti setelah melalui pemeriksaan dirujuk, tergantung masalahnya di mana dari mata itu. Ada super spesialis retina, ada super spesialis saraf mata, ada spesialis lensa dan seterusnya.
Baru mata itu Pak. Betapa luar biasanya. Coba ada alat yang bisa dibuat memiliki kemauan seperti mata. Tidak. Mata kita itu bisa membedakan berapa warna? Puluhan. Jutaan warna. Jutaan. Coba kita perhatikan masjid ini, karpetnya ini ada berapa warna? Nah, kita sebagai orang awam hanya bilang banyak. Ya. Karena gradasi warna itu begitu banyak Allah buat di alam ini yang ditiru manusia jadi cat. Itu baru mata. Kok telinga bisa mendengar? Prosesnya gimana? Begitu loh. Kalau seterusnya, jadi kita ini tidak pernah lepas dari membaca ayat Allah. Padahal orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah akan bergetar hatinya. Berarti kita ini harus setiap saat bergetar karena diri kita ini ayat Allah. Ya, kalau diperlihatkan, diperdengarkan ayat-ayat Allah akan meningkat takwanya.